duduk bernamaskara. Terpujilah namamu, terpujilah Sang Buddha. Kita awali puja bakti pada pagi hari ini dengan membacakan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Sedang Bhagawantang Abiwademi. Swagato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang Namami. Yamam hakomayang Bhagavantang saranang gata. Yono Bhagavasata. Yasa camayang Bhagavato dhammang rojema. Imehi sakare hitang Bhagavantang sasa dhammang sasawaka sanggang apipujayama. Kami berlindung kepada Sang Bhagawa, Sang Bhagawa Guru Agung kami. Dalam Dhamma Sang Bhagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini, kami memuja Sang Bhagawa beserta Dhamma dan Sangha. Andamayang buddhasam bhagavato bababagana makarang karomase. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Andamayang saranagamana pathang anamase. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang
gacchami tatiyampi buddhang saranang gacchami tatiyampi dhammang saranang gacchami tatiyampi sanghang saranang gacchami. Aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha, kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma, kedua kalinya aku berlindung kepada Sangha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha, ketiga kalinya aku berlindung kepada Dhamma, ketiga kalinya aku berlindung kepada Sangha. Silakan buka halaman 31. Andamayang buddhanusatinayang karomase iti piso bhagawang arahang samma sambuddho Wiccacarana sampanno sugato lokawidu Anuttaro Purisa Dhamma Sarati Satta Dewa Manusanang Buddho Bhagawanti. Karena itulah Sang Bagawa, beliau adalah yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan kenibbana, pengetahu segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang berberkah. Andamayang Dhammanusatinayang karomase Swagato Bhagavata Dhammam Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pacatang Weditabo Winyuhiti. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa, terlihat amat jelas, tak bersela waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksanawan dalam batin masing-masing. Andamayang sangganusatinayang karomase Sopmati panno bhagavato sawaka sanggo Ujjapati panno bhagavato sawaka sanggo Nyayapati panno bhagavato sawaka sanggo Samicipati panno bhagavato sawaka sanggo Yadidang catare puresa yogani atha puresa pogala Esa bhagavato sawaka sanggo Ahuneyo pahuneyo dakineyo anjalikaraniyo anuttarang punyaketang lokasati. Sang Siswa Sang Bagawa telah bertindak baik. Sang Siswa Sang Bagawa telah bertindak lurus. Sang Siswa Sang Bagawa telah bertindak benar. Sang Siswa Sang Bagawa telah bertindak patut. Mereka adalah 4 pasang makhluk
terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah sang Hasiswa Sang Bagawa, patut menerima sajian, patut menerima suguhan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan, ladang menanam jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia. Andamayang Satya Kirya Gatayo Anamase Nadi me saranang anyang Buddho me saranang warang Etena satya wajena Sati me hotu sabada Nati me saranang anyang Dhammo me saranang warang Etena satya wajena Soti me hotu sabada Nati me saranang anyang Sanggo me saranang warang Etena satya wajena Sati me hotu sabada. Marilah kita membaca syair pernyataan kebenaran. Tiada perlindungan lain bagiku, Sang Buddhalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat aku selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Dhammalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat aku selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Sanghala pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat aku selamat sejahtera. Silakan dibuka halaman 94. Andamayang wataka paritang banamasem Ati loke silaguno Sajang soceyanudhaya Tena sace nakahami Saca kiriya manut tarang Awajit wa dhamma balang Sarit wa pebake jine Saca bala mawasaya Saca kiriya makasahang Santi paka ngapatana Santi pada awancana Mata pita jani kanta Jata weda pati kama Sahasa cekate maihang Maha pajalito siki Wajah siso lasa karisani Oda kang pat wayata siki Satce name samonati Esame saca parami Di alam ini terdapat berkah sila, berkah kebenaran, berkah kesucian, dan berkah kasih sayang. Berdasarkan atas kebenaran ini, aku melakukan sumpah nan luhur. Setelah merenungkan kekuatan Dhamma, mengenang para penakluk di waktu lampau, dan mendasarkan pada kekuatan kebenaran, aku bersumpah. Aku bersayap, namun tak mampu terbang. Aku berkaki, tetapi tak dapat berjalan. Ayah bundaku pun telah pergi. Wahai api hutan, kembalilah. Di saat setelah aku membuat sumpah,
kobaran jilatan api yang ganas, seluas 16 karisa berhenti serentak, bagaikan api yang tersiram air. Tiada sesuatu apapun yang setara dengan sumpahku. Inilah saca paramitaku. Halaman 121. Andamayang sabha manggala gatayo Panamase Bhavato sabha manggalang Raghando sabha dewata Sabba buddhanubhavena Sada soti bhavantu te Bhavato sabba manggalang rakkhando sabba dewata sabba dhammanubhavena sada soti bhavantu te Bhavato sabba manggalang rakkhando sabba dewata Sabda sanghanubhavena sada soti bhavantu te. Semoga terjadilah semua keberkahan. Semoga semua dewa melindungi. Dan dengan kekuatan semua Buddha, semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda. Semoga terjadilah semua keberkahan. Semoga semua dewa melindungi. Dan dengan kekuatan semua Dhamma, semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda. Semoga terjadilah semua keberkahan, semoga semua dewa melindungi, dan dengan kekuatan semua sangha, semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda. Sadu, sadu, sadu. Ya, setelah mengulang parita, Bali Wacana, tibalah saatnya kita melakukan pengembangan batin. Silakan Bapak Ibu, saudara-saudari bisa memposisikan duduk dengan tegak, rileks untuk menopang pengembangan batin dalam 10 menit ke depan. Silakan gunakan objek yang sering Anda latih masing-masing. Pengembangan batin bisa dilanjutkan.
Pengembangan batin bisa diakhiri sampai sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya permohonan 5 sila, silakan buka halaman 27. Okasa ahang bhante te sarane nasadhing pancaseladam mangyajami anugahang katwa selang detame bhante Dutiyampi okasa ahang bhante te sarane nasadhing pancasila dhammang yajami anugahang katwa selang detame bhante tatiyampi okasa ahang bhante te saranen nasadhing pancasila dhammang yajami anugahang katwa selang detame bhante. Iyamahang wadhamitang wadheta. Amma bhante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa arahato sama sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutthiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutthiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutthiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Sarana-gamanang paripunang. Amma bhante. Panatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Panatipata Veramani
Sikkhapadang Samadiyami. Adinadhana Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Adana Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Kame Sumicacara Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Kamesu micacara Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Musawadha Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Surammeraya Maccapamadadhana Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Surameraya Maccapamadadhana Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Imani Pancasikkhapadani Silena Sugatingyanti Silena Boga Sampada Silena Nibutingyanti Tasma Silang Wisudaye. Amabhante Sadu Sadu Sadu. Selanjutnya silakan buka halaman 46. Kita bersama-sama melakukan permohonan Dhammadesana. Brahmam Caloka Dipati Sahampati Katan Jalian Nadiwarang Ayacatam Santinda Satap Baraja Kajatikam Desetu Dhammang Anukampimang Pajang. Namo tassa bhagavatu arahatu sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavatu arahatu sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavatu arahatu sama sambuddhassa. Kalena dhamma sawanang ethang manggalang utthamanti. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Mendengarkan Dhamma di waktu yang sesuai, itulah berkah utama. Dikutip dari Manggala Sutta. Ibu bapak dan saudari sedama yang berbahagia, selamat pagi. Terpujilah Sang Bhagawa. Namo Buddhaya. Ya, pada kesempatan pagi yang baik ini kita bersama-sama meluangkan waktu kita untuk
datang ke wihara melakukan kebajikan, baik itu melalui membaca parita maupun dengan melakukan bawana atau meditasi. Pada kesempatan yang baik ini, Samanera mendapatkan kesempatan untuk hadir di sini karena mengingat bahwasanya di Padepokan Dhamma Dipa Arama banyak sekali Samanera dan kebetulan Samanera yang memiliki kesempatan untuk hadir di sini. Itu merupakan suatu karma baik dapat berkumpul dan berjumpa dengan ibu bapak dan saudara sedama sekalian. Ya, pada kesempatan ini Samanera akan memberikan dhamma berkenaan dengan manfaat mendengarkan dhamma. Seperti yang kita ketahui pada saat ini, mendengarkan dhamma tidaklah sulit karena pada zaman ini kita sangat dipermudahkan untuk mendengarkan dhamma. Berbeda halnya ketika zaman Sang Buddha yang dimana ketika ingin mendengarkan dhamma tentunya harus bertemu langsung dengan Sang Bhagawa. Pada kesempatan yang baik ini kita bersama-sama hadir untuk sedikit, maksudnya Samanera sedikit memberikan ceramah dhamma yang Samanera ketahui. Berkenaan dengan mendengarkan dhamma, Samanera mengutip dalam Manggala Sutta, kalena dhamma sawanang etang manggalang utamanti, yang artinya mendengarkan dhamma di waktu yang sesuai merupakan berkah utama. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah yang dimaksud dengan waktu yang sesuai itu adalah yang seperti apa? Seringkali yang kita dengar adalah waktu yang sesuai adalah waktu di mana kita tidak sibuk dan dapat untuk mendengarkan dhamma. Mendengarkan dhamma tidak hanya dengan datang ke wihara, bisa juga dilakukan dengan menonton ceramah dhamma melalui kanal YouTube dan lain sebagainya. Kita bisa mencari ceramah dhamma yang sesuai dengan kita sendiri. Misalnya juga mendengarkan dhamma dari Bhante Utamo, ya silahkan untuk mendengarkan dhamma dari Bhante Utamo. Ya, berkenaan dengan mendengarkan dhamma di waktu yang sesuai, artinya ketika kita datang untuk mendengarkan dhamma, waktu yang sesuai adalah saat pikiran kita sedang kalut, gelisah, ataupun dan lain sebagainya. Ketika kita sedih dan lain sebagainya, apakah ada yang kepikiran untuk langsung membuka YouTube untuk mendengarkan dhamma? Nah, ketika kita dalam kondisi yang mungkin pikiran sedang kacau ataupun sedang sedih dan lain sebagainya, daripada menyesali ataupun menangisi apa yang telah terjadi ataupun membalas yang terjadi, yang telah orang lain lakukan, alangkah baiknya pada saat itu kita mendengarkan dhamma melalui YouTube dan lain sebagainya. Jika memungkinkan, kita turut hadir dalam puja bakti untuk
mendengarkan Dhamma. Ibu bapak dan saudari sedama yang berbahagia, apakah kedepannya ketika pikirannya sedang galau, gelisah, apakah mau pada saat itu juga atau terpikirkan untuk mendengarkan Dhamma? Nah, yang dulunya mungkin ketika kita sedih, marah, kita langsung melampiaskan pada hal-hal yang tentunya tidak menyelesaikan masalah yang kita alami. Misalnya ketika sedang putus cinta, sedih, yang dilakukan adalah mencari pelampiasan dengan minum minuman keras dan lain sebagainya. Tentunya hal tersebut tidak akan mengurangi atau menghilangkan apa yang sedang kita alami. Mungkin hanya sesaat saja hal tersebut terlampiaskan. Nah, dengan mendengarkan Dhamma, ketika pikiran sedang kacau, diharapkan pikiran yang tadinya sedang marah-marah, sedang gelisah, menjadi tenang. Berkenaan dengan mendengarkan Dhamma, terdapat 3 ciri orang mendengarkan Dhamma. Yang pertama, ia memiliki kebijaksanaan terbalik. Yang kedua, ia memiliki kebijaksanaan pangkuan. Yang ketiga, ia memiliki kebijaksanaan luas. Yang pertama adalah ia yang memiliki kebijaksanaan yang terbalik. Maksudnya adalah orang yang mendengarkan Dhamma pada saat datang ke wihara, ia hanya sekedar datang. Pada saat penceramah menyampaikan Dhamma, ia mungkin sibuk sendiri, apakah itu main HP, mengobrol dengan teman dekatnya. Ini juga diibaratkan seperti tempayan yang terbalik. Sebanyak apapun air yang dituangkan, maka tidak akan terisi sedikit pun. Artinya, ketika kita pulang dari wihara, ketika ditanya, tadi apa yang disampaikan oleh penceramah, tentunya tidak akan mampu untuk menjelaskan kembali apa yang telah ia dengar. Karena pada saat mendengarkan ceramah Dhamma, ia selalu sibuk sendiri. Yang kedua adalah ia memiliki kebijaksanaan tempayan. Maksudnya ia memiliki kebijaksanaan pangkuan. Seperti halnya ketika kita duduk, di pangkuan kita diletakkan makanan ataupun minuman. Ketika kita bangun, makanan ataupun minuman tersebut dapat tertumpah dan lain sebagainya. Artinya, orang ini datang untuk mendengarkan Dhamma, tetapi ketika ia mendengarkan, ia hanya mendengarkan setengah saja. Mungkin ketika ia mendengarkan, ia tidak fokus 100%. Atau mungkin ada gangguan-gangguan yang lainnya yang ia timbulkan sendiri. Misalnya ketika ada yang menyampaikan ceramah Dhamma memiliki 10 poin, ia hanya ingat 3 ataupun 4 poin saja. Karena ketika mendengarkan, ia hanya setengah-setengah dan tidak terlalu memperhatikan apa yang disampaikan oleh yang melakukan uraian Dhamma. Yang ketiga adalah ia yang memiliki kebijaksanaan yang luas. Artinya orang ketiga ini adalah orang yang datang ke wihara ketika ada yang menyampaikan ceramah Dhamma, ia senantiasa fokus dan ada pada saat itu. Artinya
pikirannya terkendali. Misalnya ketika sedang di wihara, ya pikirannya lagi di wihara. Bukan ketika sedang di wihara, tapi pikirannya ke pasar dan lain sebagainya. Nah, orang yang ketiga ini ketika mendengarkan dan menyimak apa yang telah disampaikan, ia dapat mengulang apa yang telah ia dengar kepada orang lain. Dari ketiga jenis orang ini, yang paling ideal adalah orang yang ketiga, ia yang memiliki kebijaksanaan yang luas. Nah, Bapak, Ibu, dan saudari sedama yang berbahagia, di sini kira-kira tipe Ibu Bapak dan saudari sedama yang sekalian, apakah orang pertama, orang kedua, ataupun orang ketiga? Ya, Samanera mengharapkan semua yang hadir di tempat ini tentunya memiliki tipe orang ketiga, yaitu ia yang memiliki kebijaksanaan yang luas. Ia dapat memahami dan dapat mengulang kembali apa yang telah ia dengar. Berkenaan dengan mendengarkan Dhamma pada waktu yang sesuai, ada juga manfaat yang dapat kita peroleh dari mendengarkan Dhamma. Dalam Dhamma Sawana Sutta terdapat 5 manfaat yang akan kita peroleh jika kita fokus mendengarkan Dhamma. Yang pertama adalah ia mendengar apa yang belum pernah ia dengar. Yang kedua adalah ia memperjelas apa yang pernah didengar. Yang ketiga adalah menghilangkan keraguan-raguan. Yang keempat adalah meluruskan pandangan. Dan yang kelima adalah batin menjadi tenang. Poin yang pertama adalah ia mendengar apa yang belum pernah didengar. Semakin sering ia mendengarkan Dhamma, maka banyak pengetahuan baru yang dapat diperoleh. Baik itu berkenaan dengan sila, samadhi maupun panya. Perlu diketahui bahwasanya terdapat 84.000 kelompok Dhamma. Nah, ketika kita datang ke wihara, kita menambah wawasan apa yang belum kita ketahui. Ketika kita hadir, artinya kita mendapatkan pengetahuan yang baru. Yang kedua adalah memperjelas apa yang pernah ia dengar. Artinya, poin yang kedua ini adalah ketika kita mendengarkan ataupun datang ke wihara, mendengarkan Dhamma, kita akan memperjelas apa yang sebelumnya kita dengar. Misalnya, pada saat pertama kali datang ke wihara, dari 10 poin yang disampaikan hanya dapat mengingat 5. Ketika ia datang kembali, ia mengingat semua poin yang pernah disampaikan oleh pembabar Dhamma. Nah, yang ketiga adalah menghilangkan keraguan-raguan. Semakin sering kita datang ke wihara, maka keraguan-raguan kita sedikit demi sedikit hilang. Tidak hilang secara sekaligus. Ketika datang, keraguan-raguannya langsung hilang, itu tidak mungkin. Melainkan ketika ia datang ke wihara, keraguan-raguan yang dimilikinya hilang sedikit demi sedikit. Misalnya ketika ia mendengarkan Dhamma, ia mendengar Dhamma dari yang satunya mengatakan boleh dan satunya mengatakan tidak. Nah, ketika ia datang terus atau berulang kali, ia dapat
mengetahui atau menghilangkan keraguan-keraguan yang dimiliki pada saat itu. Yang keempat adalah meluruskan pandangan. Ketika kita sudah memiliki pandangan yang melekat pada diri kita, dan ketika kita mau hadir untuk datang ke wihara ataupun mendengarkan dhamma secara online, apa yang menjadi pandangan yang salah yang kita pegang selama ini dapat diluruskan kembali. Artinya dengan kita hadir, kita dapat memahami bahwasanya apa yang selama ini kita pegang kuat ternyata salah. Nah, ketika kita sudah mengetahui hal yang kita lakukan itu salah, artinya pandangan kita juga sudah mulai lurus ataupun jernih. Nah, yang kelima adalah menenangkan pikiran ataupun batin. Ketika kita datang dan mendengarkan dhamma, baik secara offline maupun online, apa yang belum pernah kita dengar, kita dengarkan, dan apa yang kurang jelas menjadi jelas, dan keraguan-raguan kita hilang, serta pandangan kita yang sebelumnya kurang baik, ketika sering datang, pandangan kita menjadi jernih ataupun lurus. Dengan kita memperoleh 4 hal tersebut, tentunya batin dan pikiran kita juga akan bisa menjadi tenang. Karena kita juga dapat mengetahui apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang sebaiknya jangan untuk dilakukan. Kelima manfaat ini dapat kita peroleh apabila pada saat mendengarkan dhamma itu secara fokus ataupun secara konsen mendengarkan. Ketika kita tidak konsen, yang kita dapatkan dari 5 mungkin 2 ataupun 1. Makanya tipe orang ketiga itu adalah yang paling ideal. Ia yang memiliki kebijaksanaan yang luas. Mendengarkan dhamma ini juga termasuk dalam kategori pariyati dhamma, yaitu belajar dhamma. Tentunya belajar tidak jauh-jauh dari mendengarkan atau mempelajari sesuatu. Ketika kita sudah mempelajari, ada kala baiknya kita juga mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari. Ketika apa yang sudah kita dapatkan, kita implementasikan dalam kehidupan kita, maka kita juga akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Untuk itu, Samanera mengharapkan semua yang hadir di Dhammasala ini ketika sudah memperoleh pengetahuan, manfaat-manfaat dari mendengarkan dhamma ini, mari praktikkan dengan sungguh-sungguh. Ini akan memberikan manfaat bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Demikian yang dapat Samanera sampaikan, Samanera akhiri. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia.
Sadu, sadu, sadu. Anumodana kepada Yang Luhur Samanera atas dhamma desana yang telah disampaikan. Semoga memberikan kita pengetahuan baru dan lebih semangat untuk mempraktikkan dhamma. Selanjutnya kita tambah satu kebajikan lagi dengan melakukan dana paramita. Marilah kita berdana. Liriknya itu dengan dhamma, semoga kita diberkahi oleh Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita dirahmati Sang Triratna. Anumodana atas dana yang telah diberikan, semoga membawa hal-hal baik bagi Anda semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dipersilakan bertemu lutut dan bersikap anjali karena Yang Luhur Samanera akan meninggalkan dhamma sala. Ya, pengumuman. Next. Setiap Kamis malam jam 7 diadakan latihan meditasi bersama dipimpin oleh Mas Johan Carly. Ya. Next. Minggu depan ada puja bakti, tapi penceramahnya masih rahasia. Ya, belum tahu. Jadi minggu depan, dalam minggu ini kami update. Ya. Next. Kita nyanyi lagu Himne Samakiwirya. Yang sudah hafal nyanyinya lebih keras. Satu, dua, tiga. Bersatu sehati kita melangkah, dibimbing oleh Dharma Sang Buddha. Terdengar alunan parita suci, inilah tekadku tulus dan murni.
Di bawah Yayasan Samaki Wiria tercipta semangat persatuan, bersujud berbakti dengan gembira, luhurkan namanya sepanjang masa. Hanya padamu Buddha kami sujud memuja, jadikan kami rukun dan bahagia. Hanya dalam dhammamu bersampailah tujuan, Yayasan Samaki Wiria tetap jaya. Singkirkan rintangan di jalan kami menuju bahagia sejati. Oleh dhammamu ku tetap setia, mengagungkan Sang Buddha yang sempurna. Hanya padamu Buddha kami sujud memuja, jadikan kami rukun dan bahagia. Hanya dalam dhammamu bersampailah tujuan, Yayasan Samaki Wiria tetap jaya. Yayasan Samaki Wiria tetap jaya. Tepuk tangan. Semangat. Ya, kita langsung lanjutkan dengan Parita Patidana. Soalnya nanti beberapa umat akan menuju ke Boro untuk Katina. Jadi kita segera selesaikan. Silakan buka halaman 122. Andamayang Patidanang Garamase Punya Sidani Katasa Yananya Nikata Nime Tesang Jabakino Honto Satananta Pamanaka Ye Pia Gunawanta Cha Mai Hang Mata Pita Dayo Dita Meca Piadita Wa Anye Majja Tawerino Sata Detanti Lokasming Tebum Macatuyonika Pance Kacatuwokara Sangsaranta Bhawa Bawe Nyatang Ye Patidaname Anumodanto te sayang Ye cimang pajananti Dewa te sang niwedayung Maya dinana punyanang Anumodana hetuna Sabbe satta sadahontu Awera sukajiwino Kemap badan capapontu Tesa sasit jatang subha. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain
melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, dan mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1, ataupun 4 kawasan sanya, yang mengembara di alam besar dan alam kecil, atas pelimpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersukacita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersukacita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini, semoga semua makhluk senantiasa bebas dari permusuhan, serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Satu, satu, satu. Nah, ini untuk pembicara sudah masuk infonya minggu depan diisi oleh Atas Silani. Maka dari itu ada dana makan siang jam 11 untuk Atas Silani. Selanjutnya kita tutup dengan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Apiwademi. Swagato Bhagavata Dhamma. Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo. Sanggang Namami. Kita tutup puja bakti pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bhawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Satihantu Namo Buddhaya.